Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Cica Anissa menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, nampaknya ancaman cuaca buruk memang sudah tidak main-main. Belum surut banjir yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Kini banjir juga menerjang wilayah Manado, Sulawesi Utara, bahkan juga wilayah Aceh Tamiang, pemirsa. Kita tahu bahwa BMKG berkali-kali mengeluarkan rilis bahwa bulan ini hingga bulan depan potensi hujan lebat memang terjadi. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah daerah pastinya untuk mengantisipasi agar tidak ada korban jiwa atau meminimalisir dampak korban banjir pastinya, mengingat hujan akan terus terjadi di bulan ini pemirsa. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Tapi informasi lainnya juga saya hadirkan, diantaranya adalah 2 buah kapal tongkang di wilayah Tuban, Jawa Timur karam akibat diterjang gelombang tinggi. Pemirsa, meski dengan intensitas yang kecil namun Gunung Raung di wilayah Banyuwangi ini masih mengalami erupsi. Ya, sementara itu BPP TKG Yogyakarta hingga saat ini masih terus memantau aktivitas Gunung Merapi. Ya pemirsa, untuk memantau bagaimana kondisi Merapi malam hari ini sudah ada rekan kami Arga Dumadi yang siap mengabarkan di sana. Arga, informasi lainnya di mana untuk dapat menembus akses wilayah-wilayah yang terisolir di wilayah Kabupaten Majene, ini beberapa relawan terpaksa menggunakan belasan kendaraan pemirsa. Ya pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal, memang bulan ini hingga bulan Februari ke depan ini potensi cuaca buruk ya ini memang sudah berkali-kali diperingatkan oleh BMKG. Buktinya memang sudah ada, yakni banjir terjadi di beberapa wilayah. Sebelumnya Kalimantan Selatan, kini di wilayah Manado, bahkan Aceh Tamiang. Bagaimana kemudian agar kita tetap terus waspada? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, itu yang terpenting adalah ketika BMKG sudah merilis peringatan bahwa potensi cuaca buruk akan terjadi hingga akhir bulan ini bahkan bulan Februari ke depan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terlalu banyak jatuh korban akibat bencana banjir, dan sebenarnya bagaimana kita membuat diri kita kemudian lebih paham dengan gejala-gejala di sekeliling pastinya, sehingga melakukan evakuasi sebelum terjadi banjir yang besar pastinya. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir Bupati Aceh. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi di beberapa wilayah lainnya ketika banjir dikeluarkan oleh negara untuk menangani banjir, mulai dari pengungsian, bantuan dan lain-lain. Banjir di wilayah Kalimantan Selatan beberapa waktu. Ya pemirsa, saya harap pemerintah daerah yang belum terdampak banjir ini berkaca dengan apa yang terjadi di Manado, di Kalimantan Selatan, dan Aceh Tamiang. Mereka harusnya berbenah diri kemudian agar mengantisipasi jika hujan terjadi. Tapi sambil kita menunggu ya pemerintah itu kemudian melakukan tindakan antisipasi pastinya, kita juga harus tahu wilayah kita yang kita tinggali apakah punya daya dukung lingkungan yang buruk. Kalau sudah daya dukungnya buruk, hujan terus terjadi, tinggal menunggu waktu saja banjir itu kemudian terjadi. Tapi sebelumnya saya tanyakan kepada Ibu Dwi Korita dulu. Bu, rilis-rilis yang diberikan oleh BMKG cuaca ekstrim ini sebenarnya dulu deh. Betul. Yang pertama. Lebih mawas. Baik, kemudian saya kembali kepada Ibu Dwi Korita. Bu, kalaulah dulu baru evakuasi korbannya. Sampai jumpa.